Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari saja kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Tak lupa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Kata nuzul berasal dari bahasa Arab, yaitu nazala, yang berarti turun, tinggal sementara, dan hal yang menimpa. Sedangkan secara istilah yaitu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Mengapa Allah menggunakan istilah nuzul? Apakah hal ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berada di langit? Kalau ditelusuri secara cermat tentang penggunaan kata yang digunakan untuk menunjukkan turunnya Al-Quran ini, yaitu seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hal ini menunjukkan memberi petunjuk bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, dan Al-Quran itu sendiri terkait oleh ruang dan waktu. Jadi sebenarnya Al-Quran itu berkaitan, dari makna nazalanya saja sudah diberitahu bahwa Al-Quran itu secara berangsur-angsur, karena turun artinya, maknanya nuzulul Quran. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Teori pertama, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran ini diturunkan dalam jumlah dan bentuk yang komplit lengkap, diturunkan ke langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Setelah itu dari langit dunia baru diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur atau bertahap sesuai dengan kebutuhan selama 20 atau 23 tahun atau 25 tahun. Itu yang teori pertama. Kemudian ada teori kedua. Teori kedua yaitu Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam waktu 20 tahun. Jadi Al-Quran ini hanya diturunkan 1 kali 1 tahun aja, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad sesuai kebutuhan. Itu untuk teori kedua. Dan teori ketiga, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Jadi teori yang ketiga ini, Al-Quran itu hanya turun pada pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu tidak dipastikan, diturunkan kemudian secara bertahap dan dalam waktu berbeda-beda. Jadi wallahu alam, jadi teori ketiga ini turunnya itu dia bukan pada malam Lailatul Qadar, hanya yang pertama saja, yang pada malam Lailatul Qadar. Teori pertama ini yang paling masyhur dan didukung oleh banyak ulama. Teori ini diperkuat oleh banyak hadis sahih. Makanya kuat karena banyak yang mendukung. Dan teori yang kedua itu dipelopori oleh Al-Muqatil dan Abu Abdillah Al-Halimi dalam kitab Minhajnya. Dan untuk teori yang ketiga ini dikemukakan oleh Al-Sya'bi. Nah, dari semua teori di atas ini sepakat bahwa Al-Quran ini munazzil pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja pendapat pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ini, itu udah sepakat pasti pada malam Lailatul Qadar, pada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini pada malam Lailatul Qadar. Yang membedakan itu ulama udah sepakat oleh ittifaq ulama. Yang berbeda pendapat ini dari Baitul Izzah ke bumi. Ada yang bilang pada malam Lailatul Qadar, ada yang secara kejadian berangsur-angsur seperti itu. Tapi ulama juga sudah sepakat bahwa ayat pertama atau wahyu pertama diturunkan itu yang Al-Alaq, yang Iqra kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Inti dari teori-teori nuzul Quran ini adalah kita bisa pahami
bahwa nuzul Quran merupakan peristiwa yang besar, yaitu merupakan proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke bumi. Hanya saja pengertiannya saja yang berbeda-beda dari para ulama. Kemudian, bagaimana proses komunikasi antara Jibril dan Nabi Muhammad SAW? Mengingat keduanya bukan dari jenis atau dari makhluk yang sejenis, yang satu malaikat, yang satu manusia, para ulama memberikan dua kemungkinan, yaitu malaikat Jibril beralih rupa menjadi manusia, atau sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, Al-Quran seperti apakah yang diturunkan kepada Jibril dan dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu ada 3 teori. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Jibril lafzan wa ma'nan, kata dan maknanya secara sekaligus. Penjelasannya begini, jadi si Jibril menghafal Al-Quran yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, kemudian dibacakan ulang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ukuran setiap huruf di Lauhul Mahfuz itu sebesar gunung Qaf. Di bawah huruf-huruf itu ada maknanya masing-masing yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu Jibril membacakan Al-Quran. Yang kedua ini malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggunakan makna khusus. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, Jibril hanya menyampaikan maknanya saja, Al-Quran, makna dari Al-Quran ini. Kemudian agar Al-Quran dipahami oleh Nabi Muhammad, dibungkusnya lah menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.